could you be the one? Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang B Channel. Dan pada video ini kita akan membahas satu tema tentang siksa kubur. Masalah siksa kubur ini adalah salah satu tidak pasti, boleh kita ingkari dan tidak boleh seorang muslim dan muslimah tidak meyakinkan hal ini. Ini merupakan bagian dari bab akidah. Seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa kehidupan setelah kematian itu ada, yaitu kehidupan alam kubur. Kehidupan setelah kematian, apakah meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah, pasti semuanya akan berpindah ke alam yang lain yang bernama alam kubur. Di alam kubur ada dua kondisi yang akan dialami oleh manusia. Salah satunya yang pertama adalah mereka yang mendapatkan siksa kubur, dan yang kedua bisa jadi mereka mendapatkan nikmat kubur. Dan berbeda dengan alam kubur dan kuburan, kalau kuburan itu yang biasa kita lihat, itu yang biasa kita lihat dengan mata kepala kita, yaitu kuburan. Yaitu disitulah kita meletakkan jenazah seorang manusia yang sudah meninggal dunia, yaitu kuburan. Adapun alam kubur bukanlah kuburan, alam kubur itu adalah alam yang lain. Adapun kuburan adalah alam dunia yang kita masukkan ke dalam liang lahat jenazah seorang manusia. Sedangkan alam kubur alam yang lain yang berbeda dengan alam dunia. Begitu dicabut roh atau nyawa seorang muslim atau dicabut nyawa seorang kafir, maka mereka semua pindah ke alam kubur, dan di sanalah mereka alami berbagai macam peristiwa-peristiwa yang akan kita bahas dalam video ini melalui keterangan dari banyaknya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang ada dalam kubur ini sangat menakutkan bagi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan, apabila beliau berdiri di kuburan, dan ini adalah Utsman bin Affan, orang yang sudah dijamin bahwa beliau akan masuk ke dalam surga. Ketika beliau berdiri di kuburan, maka beliau menangis sampai jenggotnya pun basah. Kemudian ada yang mengatakan kepadanya, "Engkau menyebutkan tentang surga, engkau menyebutkan tentang neraka, tapi engkau tidak menangis, dan engkau menangis karena engkau berada di kuburan." Maka beliau berkata bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan itu tempat pertama kali dari kehidupan akhirat. Kita bicara masalah akhirat. Akhirat yang pertama kali adalah kehidupan di alam kubur. Begitu kita dicabut nyawa, kita akan berpindah ke alam kubur. Alam kubur itu merupakan kehidupan pertama di alam akhirat sebelum mendapatkan tahapan berikutnya yang sangat panjang. Lalu seseorang akan mendapatkan surga ataupun neraka, maka beliau mengatakan, Utsman bin Affan tadi, beliau mengatakan bahwa kuburan ini tempat pertama kali kehidupan akhirat. Jika salah seorang selamat dari apa yang ada dalam kubur, maka kehidupan setelah akan lebih mudah. Tetapi apabila seseorang tidak selamat ketika mereka sudah di alam kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih berat. Sungguh kehidupan setelahnya akan lebih berat. Orang yang selamat di akhirat karena mereka selamat di alam kuburnya. Orang yang selamat di alam kuburnya karena mereka selamat di akhir hidupnya, yaitu dapat meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Husnul khotimah itulah yang menentukan sehingga mereka setelah itu insya Allah nikmatnya kubur. Sahabat yang Allah muliakan, setelah meninggal dunia manusia akan memasuki tahapan kehidupan selanjutnya di alam barzakh. Lantas apa yang akan dialami manusia di alam barzakh kelak? Alam barzakh juga biasa disebut alam kubur atau alam perantara antara kehidupan yang berlangsung setelah kematian dan kebangkitan di hari kiamat. Saat berada di alam barzakh, manusia hanya akan ditemani oleh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kehidupan di alam barzakh setiap manusia akan berbeda-beda sesuai amal perbuatannya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa kehidupan di alam barzakh tergantung amal perbuatannya. Apabila seseorang memiliki keimanan yang soleh, maka ia akan mendapatkan balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, jika seorang banyak melakukan perbuatan dosa atau tidak beriman kepada Allah, maka ia akan mendapatkan berbagai kesulitan. Kehidupan alam barzakh dapat digambarkan sebagai keadaan tidurnya dua orang. Orang pertama dapat tidur nyenyak sepanjang jalan lalu terbangun menjelang fajar untuk sholat tahajud dan subuh. Sementara orang
orang kedua tidak tidur nyenyak karena banyak masalah. Orang pertama dapat merasakan malam itu sangat singkat, tapi sebaliknya orang kedua merasakan malam itu sangat panjang dan menyiksa. Orang pertama itulah gambaran orang selama masa hidupnya mengingkari syariat. Sahabat Bang B Channel yang Allah muliakan, dan demikianlah pembahasan kali ini, yaitu tentang begitu mengerikannya dan begitu dahsyatnya alam kubur, dan itulah beberapa amalan untuk menghindari siksa di alam kubur. Dan semoga kita dapat senantiasa melakukan amalan baik di dunia dan menghindari amalan buruk agar dijauhkan dari siksa kubur. Amin ya robbal alamin. Dan demikianlah video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. And on, could you be the one?